Di video kali ini kita akan membahas tentang diagnosis keperawatan bagian 2 langsung dari Pantai Tikus Emas, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Persiapan camping. Lihat barangnya banyak semua. Mari kita menuju lokasi. Jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng agar Anda selalu update video terbaru dari Nursing Fire. Selamat menyaksikan berikut ini. Apa isinya ini? Kita lihat. Bantal. Wow. Ada bantal, Ade. Ade bantal, selimut juga lade. Lengkap lah. Sikat gigi, kamar mandi ya tinggal di dalam tuh. Kelihatan suasana malam. Oh. Bahaya nih, bahaya. Kok tadi bakar tuh. Santai, guys. Nanti guys. Baik, kali ini kita bertemu lagi dalam video yang membahas tentang diagnosis keperawatan. Di video kali ini kita akan melakukan tanya jawab. Ada pertanyaan yang akan dijawab, akan kita bahas bersama-sama, dan pertanyaan ini dari berbagai sumber. Dan kita sekarang berada di Pantai Tikus Emas, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dari Pantai Tikus Emas, kita akan membahas secara mendalam beberapa pertanyaan mengenai diagnosis keperawatan. Kapan kita memerlukan diagnosis keperawatan? Jawabannya adalah setiap saat. Dimanapun kita bertugas, dimanapun kita berada, di semua setting, kita memerlukan diagnosis keperawatan. Mengapa? Karena diagnosis keperawatan menilai respon daripada manusia terhadap status kesehatannya. Jadi bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di klinik, bisa di setting komunitas, di mana saja, di setiap setting area memerlukan diagnosis keperawatan. Karena diagnosis keperawatan menilai respon sehat maupun sakit. Baik, masih dari Pantai Tikus Emas, Kabupaten Bangka, pertanyaan berikutnya adalah, apakah membuat diagnosis keperawatan harus berdasarkan diagnosis medis? Jawabannya adalah, tidak harus berdasarkan diagnosis medis. Karena diagnosis medis berbicara tentang penyebab dari suatu penyakit, sementara diagnosis keperawatan berbicara tentang respon daripada manusia terhadap status kesehatan atau penyakitnya. Jadi, kadang-kadang memang diagnosa medis tertentu menyebabkan timbulnya masalah atau diagnosa keperawatan tertentu. Namun, respon tiap-tiap manusia antara manusia satu dengan yang lain berbeda-beda. Makanya, diagnosa keperawatan tidak harus berdasarkan diagnosis medis. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak diagnosis keperawatan yang harus ditegakkan pada satu pasien? Jawabannya adalah, dalam satu pasien bisa lebih dari satu diagnosis. Kembali lagi, dalam melakukan pengkajian, data-data pada 5 kategori, yaitu fisiologis, psikologis, perilaku, relasi, dan lingkungan harus dikaji semuanya, dan itu mengarahkan kita kepada masalah keperawatan. Dari masalah keperawatan, kita menegakkan diagnosis keperawatan berdasarkan clinical judgment dari seorang perawat. Nah, artinya pada satu pasien bisa diangkat lebih dari satu diagnosis keperawatan, tetapi tetap melakukan prioritas diagnosa keperawatan berdasarkan mana yang mengancam kehidupan dan urutan kebutuhan dasar manusia. Satu-satu kita kerjakan dulu, dari mulai yang utama, kemudian selesai yang utama, kita lanjutkan kepada diagnosa kedua, ketiga, dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita menegakkan diagnosa keperawatan yang benar? Jadi, dalam menegakkan diagnosa keperawatan yang benar, harus melihat apakah itu diagnosa keperawatan aktual, ataukah dia diagnosa keperawatan risiko, atau dia diagnosa keperawatan promosi kesehatan. Kalau misalnya dia adalah diagnosa aktual,
maka menegakkan diagnosa harus menggunakan rumus PES. Problem berhubungan dengan kemungkinan penyebab atau etiologi dibuktikan dengan tanda dan gejala. Sedangkan kalau diagnosis risiko, rumusnya harus problem dibuktikan dengan faktor risiko. Sedangkan untuk diagnosis promosi kesehatan, yaitu problem dibuktikan dengan tanda dan gejala yang meningkatkan potensi kesehatan. Nah, jadi kalau hanya mengatakan misalnya bersihan jalan napas tidak efektif, itu bukan diagnosa keperawatan, karena tidak ada etiologi dan simptomnya. Tetapi bersihan jalan napas tidak efektif hanya pernyataan masalah. Jadi dalam menuliskan diagnosis keperawatan harus lengkap dengan adanya problem dan adanya indikator diagnostik, yaitu penyebab dan tanda dan gejala. Nikmatnya makan mie sambil camping di tepi laut. Mari kita makan mie. Terpa hujan. Tanda lonceng ya guys.